إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد سمان وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا وشيخنا والمعلمين وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم بالجنة علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمدادياتهم ولهذه النية السلف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يرضى لعباده الكفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, i'lam anna al-maqamat at-tis'a allati dzakarnaha laysat ala rutbatin wahidah bal ba'daha maqsudatun li dzatiha kal mahabbati war ridha fa innahuma a'la al-maqamat. Kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya segala maqam yang 9 yang aku sebut akan dia, yakni segala sifat yang kepujian 9 yang tersebut di dalam bab yang kelima ini. Jadi di dalam bab yang kelima ini ada sebutan di dalam 9 macam sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Lalu di sini atas satu martabat, tetapi adalah setengahnya itu maksud bagi zatnya seperti mahabbah dan ridha. Maka bahwasanya keduanya itu yang terlebih tinggi daripada segala makam yang 9 tadi. Jadi makam mahabbah, makam ridha yang kita sebutkan di sini tadi di kitab sini itu adalah makam yang paling tinggi daripada 9 macam tadi. Dan kita sudah pelajari sudah 9 macam makam ini. Yang lebih tinggi adalah makam mahabbah dan makam ridha. Makam mahabbah itu makam kasih sayang, cinta. Ridha dengan qada Allah, ridha dengan ketentuan yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang bersifat ini di dalam hatinya,
mahabbah di dalam hatinya kepada Allah dan kepada Rasulullah, ridha dengan qada Allah, sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah, maka orang tersebut ini makam yang tinggi. Kadang kita mahabbah kita kurang, kadang kita ridha kepada Allah kurang, masih menyangkal. Jadi kalau kita di dalam hati kita ridho, kada ada sangkal-sangkal. Artinya, jika bahasa orang itu kada menyalahkan Allah. Itu artinya nyangkal belinya kita. Apa aja ini? Nah, itu sangkal adanya. Kalau kita misalnya diberi Allah sakit, syukur dengan sakitnya itu. Ridho dengan sudah ketentuan Allah sakit. Berobat tetap berobat. Tapi senang. Jangan mengalah. Kalau bang orang nang mahabbah, orang cinta kepada Allah, orang nang ridha kepada Allah, sakitnya ampih ya kada tetap aja. Sakit itu tetap, cuman senang. Nah ini nang alih. Cara bahasa orang bercinta itulah. Nah, tahi apa jurang? Tahi lancung rasa coklat. Nah itu artinya apa? Nyaman, senang. Nah itu. Jadi diperintah oleh Allah, apapun yang diperintah Allah senang. Katakanlah kasah. Apapun yang terjadi kepada dirinya tenang juga. Nah ini orang yang sudah makam yang tinggi. Jadi orang yang makam tinggi ini orang awam pun bisa guru aja dapat, bisa aja. Orang yang biasa pun bisa makam mahabbah dan makam ridha. Nah ini bisa orang bisa juga jadi wali ya kan kira kawa kita. Jadi walaupun bahasa orang itu amaliyahnya itu biasa sebuting dua, tapi misalnya mahabbah kuat, ridho lawan Allah kuat, walaupun orang jabat makamnya tinggi daripada nang lain. Walaupun misalnya tuan guru lah, guru apa istilah bahasanya teh. Nah, sidin kira kawa makai. Kita kawak lah ini syukur adanya kita. Jadi memakainya itu yang kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mahabbah kepada Allah atau belum? Dan kita apakah ridha kepada Allah atau belum? Ridha ini sana. Kalau mahabbah itu cinta, cinta benar. Lawan Tuhan ini kita kawat tapi pisah. Nah itu ngaran mahabbah. Jadi kemana berjalan ingat. Nah itu ngaran mahabbah. Jadi cinta kepada Allah ini kemana berjalan keingatan. Nah ngarannya gini cinta. Orang cinta itu cara bahasa orang itu sama orang betiana. Kemana aja dibawanya terus. Nah anak tadi kasih tuh ke laut ke darat ke mana. Itu ibarat contoh tuh. Nah, jadi begitu kita mengangkat kaki, begitu kita makan, begitu kita minum, begitu kita kemana-mana beramal beribadah, senantiasa di hatinya ingat kepada Allah. Ini orang nama mahabbah tuh. Jadi kada sampai memikirkan yang lain, karena ini cinta sudah mahabbah tuh. Maka mengatakan orang mahabbah ini man ahabba syai'an katsura zikruhu. Barang siapa cinta sesuatu banyak menyebutnya. Kalau cinta kepada Allah senantiasa ingat kepada Allah. Kalau cinta kepada Rasulullah senantiasa mengingat Rasulullah. Ya nang orang rajin baca salawat. Nah, jadi kada baca salawat guru aja tapi ingat itu mantap juga. Artinya begitu ini hendak makan ingat pasan Rasulullah ketika makan tangan kanan dia Nabi. Waktu kita menjapai tangan kanan nih ingat lawan nabinya. Kadang kita memakan dari tangan kanan tapi kada ingat lawan Rasulullahnya. Baca bismillah, siapa menyuruh baca bismillah? Rasulullah. Baca Allahumma barik lana, Rasulullah menyuruh. Nah begitu kita mengucap itu senantiasa di dalam diri kita ini mengingat sidin. Nah itulah latihan. Jadi kita kawa orang latihan tuh nang sekaligus dapat kita kawa.
Jadi latihan tunggal dikitan aja. Kita ini supaya mahabbah, kita supaya ridho. Nah, nang masuk dalam mulut kita itu aja kita kan bila masuk ke dalam mulut ingat, dalam masuk ke dalam mulut ingat. Itu aja kan sudah. Ada tapi ngalih-ngalih amaliyahnya. Ayo misalnya berjalan kita ingat misalnya deh. Tapi kena ketuhukan kita mengingat terus menyasar. Menyasar kita hendak mengambil duit ingat. Alhamdulillah ya Allah, dengan pertolongan Engkau aku kawa mengambil duit di cilingan. Cilingan seorang dia, bang ada cilingan orang. Ya, nah, cilingan seorang. Seandainya Engkau kada menolong, kada kawa aku hendak belanja pantol misalnya. Ya, nah, mengambil duit kira kawa. Nah, itulah. Jadi semua perkara itu ingatnya kepada Allah. Begitunya sholat sembahyang ingat kepada Allah. Hendak sembahyang, hendak berwudu ingat kepada Allah. Nah maka orang berwudu itu ingat kepada Allah senantiasa waktu berwudu, maka dihapus oleh Allah dosanya. Syaratnya ingat. Tapi kalau berwudu ada ingat kepada Allah, lupa kepada Allah, berwudu jalan aja wudunya. Tapi kada ada ingat kepada Allah, maka wudunya saja juga, cuman menggugurkan dosa kada. Hanya apa? Hanya muha aja bersih. Jadi bicara bahasa orang tuh muhanya aja bersih. Kan itu. Nah. Jadi kita syukur kepada Allah, begemat artinya mahabbah Allah jalannya. Kemudian pulang sambil maridhoi apa yang sudah ditakdirkan Allah. Kita berjualan hari ini 30.000, syukur kepada Allah. Jangan macam-macam. Nah, bang hujan bang hari ini habis ke payuk dagangan kok umawade banyak ya lah. Ini acil dedah lah. Acil dedah sini menonton juga masih. Nah, kalau misalnya dagangan kada payuk, nah mendagangan kada payuk tuh syukur kepada Allah ya lah. Ngapa? Dibagi padanya. Pahala pulang gendal tak. Pahala dapat lah. Cuma namun kita mikir nah rugi, nah itu salah. Ya, mikir rugi tadi. Nah itu artinya apa? Kada ridho lagi kita. Jadi kalau orang ridho tadi senang. Nah, kada apa? Hujan hari kada payung. Tapi nya senang, masya Allah. Ini nang pahalanya nang luar biasa. Tapi kena sewaktu-waktu diganti oleh Allah. Kita kada tahu hitungannya lah. Tapi kita syukur kepada Allah. Jadi ketika itu dapat musibah, maka kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, hendak tambah doanya ya wakhlubni khairam minni. Ya Allah gantiakan ni akan daku khairam minni yang terlebih baik daripada kada payuk wadai ini tadi. Beratus 100 wadainya lagi kada payuk bagi. Nah atau jual bermurah aja orang rezeki orang ya kan. Nah cuman kita harus senang. Jangan ketika membagi sadih. Nah ini nah belum qada lagi kita. Artinya ridho dengan qada tadi belum. Tapi kalau kita ridho dengan qada tadi, senang membagi tadi, rezeki kawan lah, rezeki keluarga, nah bagi umpama lah, itu nang apa? Karena diberi oleh Allah ganjarannya, karena diganti oleh Allah. Kita berdoa, wakhlubni khairam minni, ya Allah gantiakan. Ini akan daku khairam minni terlebih bagus daripada kada payun deh. Ada payun 100 puting, tapi kena Allah beri 1 juta. Nah, itu yalah gantiannya cuma kada tahu kita. Apakah kita masih kuat, sabar? Nah, bila masih kuat, senang, aja Tuhan nih cukup sudah ngarannya nih. Nah, itulah orang apa? Ridho dengan qada Allah tadi. Nah itu jadi makam ridha dan makam mahabbah ini adalah yang terlebih tinggi daripada segala makam. Nah, jadi makam kita makam mahabbah dan makam ridha.
Wa ba'duha matlubatun li ghairiha ka taubati waz zuhdi wal khawfi was sabri idh taubatu ruju'un an tariqil bu'di lil iqbali ala tariqil qurbi waz zuhdu tarkut tashaghuli anil qurbi wal khawfi sautun basuqul abda ila tarkil syawaghili was sabru jihadun ma'as syahawati al qati'ati tariqa al qariba. Artinya dan setengahnya itu dituntut bagi yang lainnya seperti tobat. Artinya bukan kita misalnya makam kita mahabbah, makam kita ridho, tetap kita dituntut. Apa nang dituntut lagi? Nang dituntut kita dengan seperti sifat taubat. Nah, kita senantiasa taubat kepada Allah. Nah, orang yang taubat ini merasa dirinya berdosa. Jangan merasa diri kita itu kada sing dosa. Kita nang ada ini aja banyak dosa. Rasulullah mengajari kita, mengajari apa? Istighfar, tobat kepada Allah. Rasulullah kurang apa lagi sih? Nabi kita kesalahan apa sih? Tetap sih tobat kepada Allah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita supaya disuruh bertobat kepada Allah, istighfar. Nabi sini sakurang-kurangnya 70 sampai 100. Nah itu istighfar. Kita minta ampun kepada Allah. Orang yang senantiasa istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, man lazimal istighfar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki nang kada kawa dikira-kira, kada kawa disangka-sangka, diberikan Allah rezeki. Syaratnya apa tadi? Istighfar kepada Allah, banyak istighfar. Jadi kita minta ampun kepada Allah, kada kawa 1000, 2000. Kada kawa 2000 membaca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Kada kawa 2000, 3000. Jangan bak orang. Ini kada kawa 1000, anak 100 saja istighfar. Kasa dikitan 100. Jadi istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Diampuni dosanya oleh Allah. Iya nang seperti kawaladathu ummuh. Seperti orang hanyar beranak. Orang hanyar beranak ini dosa kadada, lalu memohon kepada Allah kabulnya. Tiga kanak-kanak atau ibu dosanya. Ma icang-icang ya pisang datang. Ma susu datang. Nah itu diumpamakan sama kita. Kalau kita kada sing dosaan, memohon kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Nah itulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki orang yang senantiasa istighfar, rezekinya kada dikira-kira, gimana-mana datang. Tapi syaratnya tadi istighfar. Nah jadi ya ini nang orang bahari itu ya nang setengah daripada amalan sugih. Iya istighfar amalannya ada bengalih-ngalih kan ya. Istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, anak panjang terserah ya. Nang pindik itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu banyak dibaca. Bila sudah kita merasai dalam hati kita rasa banyak berdosa, minta ampun kepada Allah. Nah, lalu kita sudah tadi termasuk orang yang tobat. Dan kita disuruh lagi ditambahi dengan zuhud. Dan kita juga khauf. Jadi orang yang zuhud ini tidak merasanya. Nah, lawan cinta lawan dunia. Dan khauf ini takut. Takut dengan apa? Dengan siksa Allah kalau kita kada mengerjakan taat.
Takut kalau kita mengerjakan taat kalau kada diterima oleh Allah. Ini khauf. Jadi kita di dalam diri kita ini bersifat khauf. Takut kepada Allah. Kalau kita melanggar perintah Allah, takut kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji bila orang maksiat ke neraka. Takut kita. Takut kita kalau kita rajin beramal beribadah kalau kada diterima oleh Allah. Banyak orang yang beramal beribadah tapi kada diterima oleh Allah. Sia-sia lah. Kita beramal beribadah, sembahyang, Allahu Akbar, membaca Fatihah, bagus ya. Sudah rakaat nang ketiga lalu datang aimin tuha lalu bener ya sih. Sekalinya dalam hati ada mohon kalau supaya minta amalat diakone sembahyang pinarajin. Nah itu sudah sia-sia kita. Mun dintugurui paraya baginnya maksudnya itu dijaga bila dipadahkan sia-sia itu dijaga lho. Dijaga jangan sampai hilang pahala. Rakaat pertama bagus, rakaat kedua bagus, rakaat ketiga lalu kekawanan. Misal, lalu kawan, lalu hati belain. Nah, apa hati? Lalu anak minta lihat lawan kawan supaya memadahkan kawan ini apa? Oh, pamal beribadah juga kita nih. Nah, itu aja sudah habis kita. Pahalanya tadi hilang lah. Nah, dengan adanya tadi riya, sama sedekah gitu juga. Sedekah apakah yang kita amalkan? Maka kalau sedekah itu sudah dilarang di dalam Al-Qur'an. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan engkau batalkan sedekah-sedekah kamu bil manni dengan mengoyak-ngoyak wal adza dan menyakiti. Jadi kalau kita nih apa cara bahasa orang tua menyekolahkan ke apa kalah. Nah sekali sudah jadi si Dinta ini ngeri tahu-tahu lagi. Ya lah. Nah itu kalau usah ada usah dikuya-kuya. Ya takkannya jadi kita aja supaya jadi pahala. Amun itu kan mana duit habis pahala kan ada. Ya lah. Nah artinya bila sudah itu orang kada ingat deh. Ya lah. Nah ini biasanya nang kakak ini mungkin pamilo lah. Dua kali ingat lagi jakawan ya lah. Nah itu teh. Ya lah, itu urusan ini aja lah. Nah, supaya kita dapat pahalanya tadi. Ya lah. Nah, jadi jangan mengoyak-ngoyak tadi. Nah, digoyak-goyak ya lah. Nah, bersedekah anu pangguru jahriya juga pengumuman kada apa pengumuman tak. Ya lah, pengumuman si anu nyumbang. Nah, itu niat dalam hatinya ada. Tapi kalau kita misalnya jadi kita ada orang ada pengumuman si anu nyumbang 100.000, boleh itu juga hanya 100.000, ya tuh pengumuman juga. Nah kita menyambat nang berdosa. Sidin biar ria tatapnya. Nah kita nang menyambat ini ria kada ria tetap berdosa. Jadi kita apa? Di kita bila orang ada pengumuman siano nyumbang, alhamdulillah kawan itu menyumbang. Mudahan aku kayak kawan juga. Tak banyak pada kawan barang menyumbang. Nah, itu dalam hati seorang nyumbang aja ada juga. Ya. Nah, itu. Jadi dalam hati kita bilanya itu jangan sangka jahat. Jadi sangka baik lawan kawan, alhamdulillah. Hanya malah jadi itu menyumbang. Nah itu hari ini kan dari sambat tiba duit di mana kah gitu jah. Nah, lo macam-macam kisah. Ya lah. Nah, sako duit nang anu juga sako dia anunya jah. Nah, itu ngarannya kita nang rugi. Kawan kita tahu ada apa. Nah itulah merusak apa? Merusak amal ibadah kita dengan sebab tadi riya tadi. Yalah. Jadi kita beramal beribadah tadi ada khaufnya situ. Takut kepada Allah.
Takut akan siksa Allah kalau kita kada menggawi. Takut kita sudah. Kemudian takut kita menggawi beramal beribadah. Takut kalau bina kada diterima Allah. Nah, banyak amal ibadah ketika langit pertama sudah dikipayakan sudah. Kada sampai langit kedua. Begitu langit pertama sampai langit kedua ada pulang menjaga. Di langit kedua yang kada serah. Kada kawan naik langit ketiga. Karena di situ ada amal-amal nang menjaga bila ada masalah di situ, iya nang kada sampai. Nah maka disuruh fadribu, maka pukulakanlah amal ibadahnya itu kepada orang nang beramal tadi, kan kada sampai. Yalah. Nah, jadi kita menjaga benar. Menjaga tadi, menjaga jangan penyesalan. Sama sembahyang kita. Begitu kita sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hujan mandaro. Imbah hujan mandaro maka tetapasan sering binyakan. Lalu di hati sampian lumayan bancap-ancap aku tadi sembahyang. Bancap-ancap. Cara ini dahulu. Hawa memutiki nah itu hilang pahala. Karena ada penyesalan. Jadi ketika sembahyang ada penyesalan, itu bisa menyebabkan hilangnya pahala kita sembahyang tadi. Nah ini nang rugi juga. Kayak sama ya, kayak puasa kayak itu juga. Puasa kan banyak orang puasa laparnya aja, pahalanya kadang. Nah, begitu juga kita beramal beribadah. Jadi kita biar sedikit, ya nang biar sedikit asal marikit, biar banyak takolanya. Jadi biar sedikit tapi dapat pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita disuruh tadi khauf dan sabar pula. Sabar atas segala apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita sabar. Jadi sabar lawan syukur. Nah karena tobat itu kembali daripada jalan yang jauh, karena hendak berhadap atas jalan yang hampir, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghampirkan kepadanya. Dan zuhud itu adalah meninggalkan akan sesuatu yang membimbangkan daripada ibadah yang menghampirkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini orang zuhud. Jadi digarasinya supaya apa? Supaya hampir lawan Tuhan. Dan khauf yakni takut itu bahasa kita ini kunci mati nih takut nih, yang mengalukan hamba Allah taala kepada meninggalkan akan sesuatu yang membimbangkan daripada ibadah kepada Allah. Jadi supaya kita takut. Lalu dalam hati kita takutnya bujur-bujur. Kalau aku kada sembahyang nanti diazab oleh Allah sewaktu 500 tahun. Merasakan dengan 500 tahun azaban Allah, makanya takutan kada menggawi sembahyang tadi. Lalu rajin ninya menggawe sembahyang. Nah, ini ngarannya menghampirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar itu berperangai serta segala syahwat, yakni memerangi akan hawa nafsu yang memutuskan ia akan jalan ibadah yang menghampirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang sabar. Jadi sabar dengan apa? Dengan beribadah. Lain sabarnya kaina-kaina lain gitu. Maksudnya sabar itu jangan tergesa-gesa. Yalah, nang dimaksudnya bukan kaina, sabar jujing itu guru aja salah, itu lain sabarnya. Nah, jadi sabarnya itu jangan bancap-ancap tuh, adanya kayak kilat sembahyang. Ada masuk sabar ada. Nah, maka itu supaya apa? Supaya jalan ibadah yang menghampirkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu zalika ghairu matlubatin li zatiha bal al matlubul qurbu wa zalika bil ma'rifati wal mahabbati fa innahuma matlubatani li zatihima illa li ghairihima walakin la yutimmu zalika illa bi qat'i hubbi ghairillah anil qalbi fahtaja ila al khawfi was sabri waz zuhdi li zalika.
Nah, jadi kena sambungannya itu lah. Nah, jadi istilah beribadah itu ujar Sidin. Nah, kita di sini babnya bab mahabbah, bab ridha. Jadi bab mahabbah, bab ridha ini itu lebih tinggi derajatnya daripada derajat-derajat makam-makam yang lain. Cuman kita tetap disuruh tetap tobat, tetap kita bersifat zuhud, tetap kita bersifat khauf, tetap kita bersifat sabar. Nah, ini khauf biasanya lawan roja, sabar lawan syukur. Nah, jadi kita khauf, maksud khauf ini takut kita kepada Allah, kemudian raja ini mengharap lawan Allah. Nah, akan diterima. Nah, itu raja lah. Jadi khauf dan raja ini, nah ini bakawan. Adapun sabar dengan syukur ini bakawan duanya. Ketika diberi Allah ini maka sedikitan. Lalu di situ sabar. Bila banyak diberi Allah Ta'ala, hendak kita 50.000, sekalinya 60, lalu syukur. Nah, lalu syukur dengan nikmat Allah. Bila kita kada kawa mensyukuri tadi, turun ke bawah. Jadi kita mantap gini, sabar hati. Nah, apa yang sudah ditentukan Allah, sabarnya. Nah, itu jadi posisi sabar, khauf, zuhud, tobat kepada Allah itu bila timbul mahabbah, timbul ridha, maka semuanya anda buat. Nah, ayo biar kalau kita khauf, takut kepada Allah. Tapi kalau sudah kita merasa ridha kepada Allah, apa yang ditentukan Allah? Aku ini beramal beribadah, ditentukan Allah ke neraka, apa juga? Ditentukan Allah ke surga, kada apa juga? Karena itu kehendak Allah. Aku senang. Oh gitu. Jadi kada mengharap nang apa-apa lagi deh. Nah, itu makam nang tinggi sudah. Nah, jadi kita mudah-mudahan gitulah. Nah, kawa begemat barang besusur jarang besusur tapih. Nah, awan sekaligus dapat ma'rifah. Ini ilmu ma'rifah ini ada kawa. Nah, kawa nang bisa dapat nang di tengah jalan. Yalah, bisa aja bang ilmunya dapat lah. Tapi orang nama amal tuh deh. Orang nambah amal. Nah, jadi kita sambungannya wa kullu zalika ghairu matlubah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a, amalan shalihan, wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.